saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Oleh anugerah Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki di bulan yang terakhir di tahun 2021 ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini sangat cocok dengan dunia medsos hari-hari ini, di mana marak dan viral sebagai sarana yang dipakai semua orang untuk mempromosikan sesuatu. Mulai dari barang dagangan, jasa, bahkan sampai dengan hal-hal yang bersifat rohani. Memang, promosi itu adalah alat ampuh yang dipakai untuk mengenalkan sesuatu kepada publik. Apakah di antara kita, sadar atau tidak, kita pernah melakukan hal-hal serupa seperti itu? Misalnya, dengan mudah kita mempromosikan makanan tertentu yang kita nilai enak kepada orang lain. Atau mungkin kita juga mempromosikan tempat wisata yang indah kepada orang lain. Menyadari itu semua, jika kita dengan mudahnya bisa mempromosikan hal-hal dunia kepada orang lain, sudahkah kita juga menceritakan atau bersaksi tentang Kristus kepada orang lain? Berbicara tentang kasih dan perbuatan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan di dalam hidup kita, jikalau di dalam lingkungan yang sudah biasa, begitu mudahnya. Tetapi bagaimana jika itu dilakukan di hadapan orang lain yang menentang kita? Tentu tidaklah mudah. Inilah yang mendasari perenungan kita pagi hari ini, yang kita ambil dari Kisah Para Rasul, pasal 21 sampai dengan 23. Di mana Paulus mengalami tekanan yang berat dan aniaya di dalam perjalanannya memberitakan Injil. Paulus menerima penolakan dari orang-orang Yahudi yang resah terhadap pengajarannya tentang Kristus. Mereka sangat tidak menyukai Paulus, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang kedua-2. Orang seperti ini sangat tidak layak untuk dibiarkan hidup. Oleh sebab itu, marilah kita enyahkan saja orang ini dari muka bumi. Apabila melihat dari kacamata manusia, tentu saja rasanya sudah tidak kuat untuk berani lanjut melangkah di dalam pelayanannya. Akan tetapi, Tuhan meneguhkan Paulus untuk terus melangkah memberitakan Injil, bahkan sampai ke Roma. Kristus dan kuasa kebangkitannya yang menjadi pusat pemberitaan Paulus inilah yang akan menyertai dan melindungi Paulus, sehingga Paulus tidak gentar lagi untuk terus maju memberitakan Injil. Seperti tertulis juga di dalam pasal yang ke-23 ayat ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau bersaksi di Roma." Melalui renungan ini, pengalaman Paulus mengingatkan kita kembali bahwa sejauh mana keberanian kita selama ini untuk berani menceritakan atau bersaksi tentang Kristus. Apakah kita malu? Apakah kita gentar? Jika kita hanya berfokus pada pergumulan dan penderitaan hidup kita, tentu kita akan sulit untuk mengarahkan hati kita dan bercerita tentang Kristus. Atau mungkin kita merasa malu atau takut karena kita sebagai orang golongan minoritas yang dijauhi oleh lingkungan kita. Tetapi sebagai orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan, mari janganlah gentar. Ceritakanlah karya keselamatan dan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Tentunya hikmat Tuhan dan pertolongan dari Roh Kudus pasti menyertai kita jika hati kita sungguh-sungguh fokus terarah kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari jangan lelah untuk menceritakan atau bersaksi tentang Kristus. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.